Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum morfologi dan anatomi daun. Khairul Andian 2502028. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan. Daun merupakan organ utama tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, respirasi dan transpirasi. Dalam kajian botani umum, analisis terhadap morfologi dan anatomi daun penting dilakukan untuk memahami hubungan antara struktur dan fungsi daun dalam menunjang kehidupan tumbuhan. Secara morfologi, daun terdiri atas helai daun, tangkai daun, dan pertualangan yang memiliki variasi bentuk sesuai jenis tumbuhan. Bentuk dan susunan tulang daun seperti menyirip pada dikotil dan sejajar pada monokotil, berperan dalam proses distribusi zat serta efisiensi penyerapan cahaya matahari. Sari dan Hidayat 2021. Sementara itu, secara anatomi, daun tersusun atas beberapa jaringan utama, yaitu epidermis, mesopil, dan berkas pengangkut. Lapisan epidermis berfungsi melindungi jaringan dalam dari penguapan dan gangguan fisik, sedangkan mesopil berperan dalam proses fotosintesis melalui jaringan palisade dan spons yang kaya kloroplast. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem yang mengatur transportasi air serta hasil fotosintesis di dalam daun. Huta Barat et al. 2022. Pemahaman terhadap morfologi dan anatomi daun tidak hanya penting dalam konteks identifikasi spesies, tapi juga dalam melihat adaptasi fisiologis tumbuhan terhadap lingkungan. Struktur morfologis seperti ketebalan kutikula, jumlah stomata, dan susunan jaringan fotosintesis dapat menunjukkan kemampuan daun dalam beradaptasi terhadap intensitas cahaya, kelembapan, maupun ketersediaan air dan di habitat. Rahmawati dan Putra 2022. Tujuan praktikum: 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung, tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut, xilem dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan: mikroskop cahaya, kaca objek dan kaca penutup, pinset, silet cutter, pita tetes, botol semprot, tisu atau lap halus, pensil, atau buku gambar. Untuk bahan itu ada aquades, larutan sapranin 1%, larutan paskrin, daun kelapa sawit, daun kacang panjang, daun jagung, daun lantoro, dan daun mangga. Cara kerja: A. Pengamatan morfologi daun. 1. Ambil daun monokotil, padi atau jagung, dan dikotil, kacang atau mangga. 2. Amati bentuk helai, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun, menyirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun, monokotil dan dikotil. B. Pengamatan anatomi daun. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan larutan sapranin. Tunggu 2-3 menit. Bilas dengan aquades. 4. Tambahkan paskrin untuk kontras warna. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amanati preparat di bawah mikroskop dari perbesaran kecil ke besar. 6. Identifikasi bagian jaringan, epidermis atas dan bawah, mesopil palisade, mesopil spons, stomata, berkas pengangkut. 7. Buat gambar hasil pengamatan anatomi daun monokotil dan dikotil serta beri keterangan tiap bagian. Hasil morfologi: pada praktikum ini kami mengamati perbedaan bentuk dan struktur daun antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa daun monokotil memiliki bentuk sempit dan memanjang dengan tulang daun sejajar dari pangkal sampai ujung. Contohnya terlihat pada daun jagung dan daun padi. Tangkai daunnya hampir tidak terlihat karena helaian daun menyatu dengan pelepah batang. Sementara itu daun dikotil tampak lebih besar dan bervariasi bentuknya, dengan tulang daun menyirip atau menjari. Contohnya pada daun mangga dan daun kacang tanah. Daunnya memiliki tangkai yang jelas serta tekstur yang lebih tebal. Secara umum, perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk daun, pola tulang daun, dan struktur tangkai daun. Praktikum ini membantu kami memahami ciri khas daun monokotil dan dikotil secara nyata melalui pengamatan langsung. Hasil morfologi, hasil anatomi. Hasil pengamatan mikroskop pada daun jagung Giamas menunjukkan ciri khas daun monokotil. Lapisan epidermis atas dan bawah terdiri atas satu lapis sel pelindung berbentuk persegi panjang dengan dinding tebal. Di epidermis atas tampak sel bulforum berukuran besar yang berfungsi menggulung daun saat keringatan untuk mengurangi penguapan. Jaringan mesopil tampak homogen, tidak terpisah menjadi palisade dan spons, berisi kloroplast untuk fotosintesis dan memiliki ruang antar sel untuk pertukaran gas. Berkas pengangkut tersusun sejajar mengikuti tulang daun dan dikelilingi oleh sel sklerenkip sebagai penguat. Stomata berbentuk paralel terdapat di kedua permukaan daun.
berperan dalam pertukaran gas dan pengaturan transpirasi. Hasil mikroskop pada daun kacang panjang menunjukkan ciri khas daun dikotil. Lapisan epidermis atas dan bawah tersusun dari satu lapis sel pelindung dengan stomata yang lebih banyak di permukaan bawah. Tepat di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade dengan sel-sel panjang, rapat, dan kaya kloroplas yang berperan penting dalam fotosintesis. Bagian bawahnya terdapat jaringan spons yang tersusun oleh renggang dengan ruang antar sel untuk pertukaran gas. Berkas pengangkut tersusun menyirip sesuai bentuk tulang daun dikotil dengan silem di bagian atas dan phloem bagian bawahnya. Dinding sel beberapa jaringan tampak menebal untuk memperkuat struktur daun. Hasil pengamatan mikroskop pada daun batak Bangga Mangia indica memperlihatkan struktur khas daun dikotil. Lapisan epidermis atas dan bawah terdiri atas satu lapis sel pelindung dengan kutikula tebal yang berfungsi mengurangi penguapan. Stomata umumnya terdapat di permukaan bawah daun, membantu pertukaran gas dan pengaturan transpirasi. Di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade dengan sel-sel memanjang, rapat, dan kaya kloroplas, berperan penting dalam fotosintesis. Sementara itu, jaringan spons di bagian bawahnya memiliki sel longgar dan banyak ruang antar sel yang mempermudah pertukaran udara. Berkas pengangkut tersusun menyirip dengan silem di bagian atas dan phloem di bawah, disertai jaringan pendukung seperti kolenkin di tepi daun untuk menjaga kekuatan kelerengken. Hasil pengawatan mikroskop pada daun lamtoro menunjukkan ciri khas daun dikotil. Lapisan epidermis atas dan bawah tersusun dari satu sel lapisan pelindung berbentuk pipi dengan adanya stomata terutama pada permukaan bawah. Di bawah epidermis atas terdapat jaringan palisade dengan sel-sel rapat dan banyak kloroplas berfungsi utama untuk fotosintesis. Di bawahnya tampak jaringan F1 yang memiliki banyak ruang antar sel untuk sirkulasi udara dan pertukaran gas. Berkas pengangkut bersusun tidak sejajar, melainkan menyebarkan dalam pola menyirip sesuai dengan bentuk tulang dan dikotil. Setiap berkas pengangkut terdiri dari silem di bagian atas dan phloem di bagian bawah. Pembahasan berdasarkan hasil praktikum struktur morfologi dan anatomi daun menunjukkan hubungan erat antar bentuk dan fisiologisnya secara morfologi dan tersus atas helai tangkai dan pertulangan yang beragam seperti menyirip pada tumbuhan dikotil dan sejajar pada monokotil. Bentuk, ukur, dan tepi daun berperan dalam efisiensi penyerapan cahaya serta penguapan air. Secara anatomi, daun terdiri atas lapisan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut. Epidermis berfungsi melindungi jaringan dalam dan mengurangi kehilangan air, sedangkan mesofil sebagai tempat untuk utama fotosintesis terbagi menjadi jaringan palisade dan spons pada daun dikotil serta mesofil homogen pada monokotil. Berkas pengangkut silem dan phloem tersusun sesuai pola tulang daun dan berperan dalam transportasi air dan hasil fotosintesis. Ciri-ciri ini menunjukkan adanya adaptasi struktural terhadap lingkungan, di mana bentuk dan susunan anatomi daun mendukung proses fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas secara efisiensi. Putri Rahman, 2021. Untuk kesimpulan, morfologi dan anatomi daun saling berkaitan dalam mendukung fungsi fisiologis tumbuhan. Secara morfologi, barisan bentuk, ukuran, dan pola pertulangan daun mencerminkan strategi adaptasi terhadap kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya, ketersediaan air, dan suhu. Sementara itu, secara anatomi, susunan jaringan seperti epidermis, mesofil, stomata, dan berkas pengangkut menunjukkan sistem kerja yang kompleks dan terintegrasi. Epidermis melindungi jaringan dalam, mesofil menjadi pusat fotosintesis, stomata mengatur pertukaran gas dan transpirasi, sedangkan berkas pengangkut memastikan distribusi air serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dengan demikian, struktur morfologi dan anatomi daun tidak hanya berfungsi secara individual, tetapi juga secara sinergis untuk menjaga efisiensi fisiologis dan kelangsungan hidup tumbuhan dalam berbagai kondisi lingkungan. Dan inilah adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.